Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu memang nggak boleh Ustaz? Atau gimana Ustaz? Pejabat menyampaikan khotbah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya sih sebetulnya persoalannya bukan pejabat atau perwira atau orang biasa. Menurut saya yang jadi tolak ukur itu pertama kompetensi, kedua kredibilitas. Persoalan kompetensi ini sebetulnya sederhana. Kalau orang memang punya kompetensi dalam satu bidang, dia punya keahlian dalam persoalan itu saja, tidak harus semua masalah agama, sah saja. Akan lebih baik bila seorang pejabat punya kemampuan itu nilai plus. Bukan malah kita harus mendikotomikan kalau pejabat atau perwira atau siapa orang yang tidak disebut ulama, tidak disebut ustadz, tidak disebut kiai berarti tidak boleh. Menurut saya tidak ada, apalagi memang tidak ada standarnya. Selama ini belum ada standar baku, belum ada kriteria yang tegas, tidak ada proses fit and proper test, tidak ada lembaga yang berhak untuk menetapkan boleh atau tidak. Jadi menurut saya siapapun yang punya kemampuan, punya kompetensi, bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya secara argumentatif dan memiliki integritas, sah. Tapi kan gini Ustaz, ada sertifikasi Ustaz untuk dai. Gimana dengan itu Ustaz? Itu problematik itu sertifikasi itu, karena yang ditanyakan siapa yang memiliki otoritas untuk menetapkan sertifikat, siapa mereka ini, lembaga apa, menjangkau apa. Kan kalau sertifikasi itu terikat oleh sebuah badan di mana anggota-anggotanya juga terdaftar di situ. Kalau tidak ada ikatan, tidak ada yang berhak. Memang ini adalah problematik dan itu adalah fakta yang nyata. Jadi dalam situasi yang tidak teratur ini, mestinya tidak ada yang berhak untuk menetapkan ini, menetapkan itu hanya karena dia seorang pejabat. Boleh jadi seorang pejabat memang punya kompetensi, punya kemampuan. Ini terlepas fakta kasus yang terjadi atau apapun kemarin atau kapan, ini terlepas. Secara umum siapapun yang punya kompetensi dalam sebuah bidang, dan terutama kalau bidang agama, dia harus punya integritas, dia harus menunjukkan apa yang disampaikannya itu selaras dengan perilakunya, saya kira. Jadi justru kalau pejabat, seorang perwira punya kemampuan dalam menyampaikan bidang agama dan itu tercermin dalam perilakunya, ini credit point. Lain halnya bila yang disampaikannya itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip agama, bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hal-hal yang sudah dipahami sebagai sebuah ajaran baku di tengah umat. Nah, itu lain lagi. Permasalahannya kan kadang-kadang atau kerap kali itu disalahpahami Ustaz. Jadinya timbul polemik, timbul kontroversial. Nah itu gimana Ustaz? Sebagai seorang pejabat ini kan lebih gampang seperti itu akhirnya Ustaz. Ya, menurut saya kalau disalahpahami, orang yang bisa menyampaikan dengan benar pun bisa disalahpahami. Ada kesalahpahaman yang memang muncul karena salah persepsi. Ada yang memang sengaja melakukan disinformasi, menyampaikan penafsiran yang salah, tujuannya untuk melakukan pembunuhan karakter, tujuannya untuk menyampaikan mengungkapkan rasa kebencian karena tokoh yang menyampaikannya itu misalnya bermasalah dengannya dalam politik atau dalam persoalan apapun. Jadi sekedar orang ada yang salah paham itu tidak kemudian menggugurkan kredibilitas atau kompetensi seseorang. Tinggal dilihat apa yang disampaikannya. Dan kalau memang ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, ya disampaikan saja, tidak perlu ke publik sehingga akhirnya justru menjadi konsumsi publik dan akhirnya menimbulkan kontroversi. Jadi kalau ada seorang ulama atau perkumpulan orang-orang yang mengaku dirinya ulama dan menganggap apa yang disampaikan oleh seseorang yang tidak dianggap ulama tidak sesuai dengan pemahaman yang umum atau dianggap salah, ya dia aja dialog, dia aja berdiskusi. Siapa tahu ternyata dia punya argumen yang cukup kuat daripada dilontarkan di publik yang justru bisa menjatuhkan kredibilitasnya. Lagian kayaknya persoalan-persoalan begini ini cenderung bersifat politis.
Apalagi tokoh yang dikritik itu memang mungkin punya sikap dan keputusan-keputusannya yang merugikan pihak-pihak tertentu. Saya tidak bisa melihatnya apa adanya, apa yang disampaikan itu yang justru menjadi pemicu kontroversi. Boleh jadi bukan apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Akhirnya Ustaz, ini seperti umat Islam jadi terpecah Ustaz. Ada satu sisi itu ada yang menentang, artinya menentang apa yang dilakukan oleh pejabat yang ketika dia berkhutbah. Terus ada juga yang membela. Nah ini kalau menurut antum seperti apa ini Ustaz? Kok pecah gara-gara hal seperti ini Ustaz? Ya pertama memang masyarakat kita ini sejak terbiasa dengan media sosial itu memang sudah terbiasa dengan polarisasi, terbiasa dengan kontroversi pendapat, jadi apapun akan menjadi perbincangan, menjadi trending topic. Tapi yang lebih kita sesalkan adalah adanya perkumpulan atau tokoh tertentu yang menyikapi di ruang publik, akhirnya justru menjadi konsumsi publik. Disitulah akhirnya masyarakat yang tidak tahu persoalan apapun akhirnya harus pro dan kontra, dan ini merugikan, ini menghabiskan energi banyak. Kalau di ruang publik menyampaikannya tanpa lihat apa persoalannya, apa argumennya, ya itu akhirnya menjadi menu mingguan akhirnya. Jadi seakan-akan tokoh ini ingin digambarkan seakan-akan tokoh ini adalah sumber masalah, tokoh ini adalah selalu menimbulkan kontroversi, padahal mungkin kalau orang lain menyampaikannya tidak sampai begitu. Berarti ada tendensi-tendensi politik. Saya tidak tahu secara spesifik apa yang disampaikannya. Anda tidak menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh tokoh itu. Boleh jadi kalau kita lihat nanti persoalannya lain lagi. Iya, karena saya tidak mau masuk ke satu tokoh ini, saya mau melihat ke umum Ustaz, karena bisa jadi bukan cuma beliau yang seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada peran media sebenarnya di situ Ustaz, yang kemungkinan mengutip setengah-setengah. Nah, ini juga akhirnya jadi polemik. Gimana menurut Ustaz peran media dan untuk membuat sejuk dan mendamaikan atau menyejukkan umat Islam ini saat ini Ustaz? Ya, di era seperti sekarang ini media itu bukan hanya, kan media itu mestinya menyampaikan berita, kadang justru menciptakan berita, kadang justru memenuhi pesanan untuk melakukan upaya yang bersifat politis, tindakan-tindakan politis, upaya penggiringan opini. Kadang kita tidak bisa menyeleksi, siapapun bisa membuat media sekarang. Media itu tinggal orang punya domainnya, dia bisa sewa hostingnya, kemudian dia publish. Tidak seperti dulu media itu begitu ketatnya keterikatan dengan kaidah-kaidah jurnalistik dan sebagainya. Sekarang siapapun bisa menjadi sekedar .com, kemudian dia bisa menyampaikan. Sekedar orang bisa membuat dengan handphonenya video, kemudian dia bisa mempengaruhi opini dengan caranya dan sebagainya. Nah itu bisa terjadi. Ada lagi yang memang ingin kontroversi. Kontroversi itu sendiri adalah sesuatu yang menguntungkan. Jadi kalau media yang orientasinya adalah mencari keuntungan, nah, dia sengaja memblow up persoalan-persoalan yang sebetulnya bukan masalah, tapi dilukiskan sebagai sebuah masalah melalui judul yang terkesan bombastis, ternyata dalam beritanya biasa-biasa saja. Ini sering terjadi sekarang. Bahkan mungkin sudah biasa. Makanya ada undang-undang ITE dan seterusnya, tujuannya untuk membatasi itu. Ustaz, terakhir Ustaz, sebagai penutup Ustaz, apa pesan Ustaz agar umat Islam tidak lagi terjebak dalam kontroversi dan polemik setiap hari yang kayaknya memang nggak akan selesai kalau gini-gini terus Ustaz? Apa Ustaz? Ya, menurut saya mereka yang mengklaim dirinya adalah kumpulan ulama mestinya harus lebih bijak, lebih mencerminkan sikap keulamaan, bukan malah mengintervensi, memihak satu kubu, satu kelompok, kadang justru merecoki pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Ini kan sementara mereka itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah, mestinya justru melaksanakan tugasnya. Kalau ada seorang pejabat dianggap tidak kompeten, ya diminta pertanggungjawabannya, bagaimana dia memberikan hak jawab. Jangan kemudian dibingungkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif. Menurut saya kita mestinya punya prioritas-prioritas yang harus kita selesaikan, bukan harus
gaduh dengan persoalan-persoalan hanya karena sebagian orang yang menganggap dirinya lebih kompeten dalam masalah agama. Menurut saya tidak ada standar kompetensi secara khusus, kecuali kalau kita duduk bersama menyusunnya dan semua pihak bisa menerima. Nah, itu mungkin boleh ada penilaian, ada mungkin teguran, bahkan mungkin sanksi. Selama itu tidak ada, menurut saya setiap orang boleh selama dia bisa bertanggung jawab, baik secara agama maupun secara hukum negara. Ada satu lagi Ustaz sebenarnya, saya tadi kelupaan. Ada statement yang menyatakan bahwa sebaiknya pejabat itu fokus saja sama tugasnya, nggak usah pakai dia berkhotbah, karena itu bukan tugas dia katanya. Itu seperti apa Ustaz? Bagaimana itu kok bisa membatasi begitu? Saya tadi katakan selama orang kompeten, mau dia pejabat bukan pejabat, mau dia orang disebut ulama atau tidak disebut ulama, mau dia diakui oleh kumpulan orang-orang yang mengaku dirinya ulama atau tidak, selama dia bertanggung jawab, dia bisa buktikan referensinya bahwa dia punya alasan-alasan yang kuat untuk menyampaikan idenya, saya kira tidak ada masalah. Tidak mengganggu hak orang lain, tidak mengganggu keyakinan orang lain. Ini negara demokrasi, negara hukum, bukan semua orang ikut berkomen. Jadi apakah dia menjalankan tugasnya? Lihat dulu, kalau tugas profesionalnya sudah dilaksanakan, apakah kemudian dia tidak boleh melaksanakan tugasnya? Orang-orang yang hampir rata-rata dari kita punya banyak tugas, emangnya dia cuma tugasnya di situ? Dia secara profesional dia punya tugas di sini, tapi dia juga ingin berkontribusi, dia ingin berbuat baik sesuai dengan apa yang dia pahami, disampaikan. Nah, orang boleh membantah, boleh berdiskusi, boleh menyampaikan pendapatnya, tapi jangan kemudian mempertanyakan kompetensinya, dianggap hanya harus fokus. Kenapa harus fokus? Kalau memang dia sudah cukup, merasa sudah bisa melaksanakan tugasnya, seperti saya dosen, saya punya tugas, tapi saya juga punya aktivitas lain ketika saya merasa itu dapat saya lakukan sesuai dengan tugas profesional saya. Tapi saya juga bisa memberikan ceramah atau memberikan kuliah atau bisa membuat podcast atau apapun. Siapa bilang bahwa orang harus fokus di satu bidang? Nyatanya hampir semua orang juga punya kesibukan banyak, tidak hanya satu fokus. Memang kalau tidak punya kemampuan, kalau dia tidak punya kredibilitas, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, sebaiknya hemat. Kalaupun dia punya kemampuan, tapi dia melihat bahwa itu akan menimbulkan kontroversi, dia harus bisa menyimpannya. Tidak semua apa yang dianggap benar menurut kita, apa yang kita anggap benar itu boleh kita sampaikan. Kita harus punya kearifan, kita harus punya wisdom untuk melihat apakah ini layak untuk disampaikan atau tidak. Apalagi kalau kita menjadi sorotan, semestinya kita harus lebih bijak, menahan diri, khawatir apapun yang kita sampaikan akan digoreng, akan disalahpahami, dan mungkin akan dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan. Terutama ketika yang menyampaikan itu memang mungkin apa yang penyampainya itu mungkin punya kaitan-kaitan politik dengan beberapa persoalan-persoalan di negara ini. Jadi menurut saya, daripada kita harus sibuk klarifikasi, daripada kita sibuk harus memberikan pernyataan-pernyataan tambahan, sebaiknya kita berhemat demi kemaslahatan, meskipun kita sebetulnya mampu untuk menyampaikan apa yang gitu. Saya punya banyak pandangan yang mungkin berbeda dengan banyak orang, berbeda dengan hampir banyak berbeda dengan mainstream. Tapi apakah kemudian saya harus menyampaikan apa yang saya sampaikan padahal saya punya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan? Saya melihat harus berhemat, dan kita tidak harus menyampaikan apa yang kita anggap benar. Menurut saya hemat untuk tidak menyampaikan apapun yang kita ketahui, supaya justru orang tidak mencari celah kebencian, kedengkian, dan seterusnya. Ini perlu dimiliki oleh siapapun, bukan hanya pejabat. Ya. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya untuk hari ini Ustaz. Okay. Kita ketemu lagi di diskusi selanjutnya Ustaz. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.